Hai sahabat-sahabatku, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya tetap berharap teman-temanku di luar sana tetap dalam keadaan sehat dan sukses dalam mengerjakan apapun itu. Saat ini saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua perbandingan antara YouTube dan VTube ya. Nama hampir-hampir sama, jadi kadang-kadang saya dalam menyebutkan itu hampir-hampir terbalik teman-teman. Karena ya saya kerjakan dua-duanya ya. Kalau Pak Chandra bilang numpang tenar, saya sudah lama main YouTube juga dengan istri saya. Tapi apa yang saya lakukan, teman-teman mungkin bisa cek juga di channel YouTube saya channel YouTube saya yang lain. Saya melakukan itu yang memberikan motivasi-motivasi atau memberikan solusi-solusi. Saya membahas tentang pernikahan di dalam video-video saya karena saya ngalami teman-teman ya. Bagaimana mempertahankan pernikahan, saya menceritakan karena saya ngalami. Kalau saya hanya ngomong tanpa ngalami, selalu saya bilang bahwa itu omong kosong. Alangkah bagusnya kita mempraktekkan, kemudian kita coba menyampaikan ke orang, itu akan lebih mengena ya. Tetapi saya juga tidak memaksa teman-teman untuk menerima semua apa yang saya sampaikan. Tentunya teman-teman semua punya saringan atau filter, punya hikmat tersendiri untuk menerima informasi apapun yang disampaikan oleh siapapun. Nah, teman-teman, saat ini saya akan memberikan perbandingan antara YouTube dan VTube. Kalau kita main YouTube, teman-teman, itu butuh proses yang sangat lama ya. Maka kalau teman-teman yang rasa ribet untuk memulai di YouTube, alangkah bagusnya Anda mengerjakan VTube. Karena di YouTube itu butuh daya dorong yang kuat, butuh konsistensi yang sangat tinggi. Karena kalau kita misalnya belum monetize atau baru dalam perjalanan menuju ke 1000 subscriber, itu butuh proses perjuangan. Bahkan kalau channel kita kurang bagus, bertahun-tahun kita bisa melakukan itu ya. Banyak teman-teman saya di luar sana udah bertahun-tahun main YouTube tidak juga berhasil. Nah, walaupun YouTube dan VTube itu sama-sama berkaitan dengan jaringan, yang saya sudah sempat jelaskan pada video saya yang lalu, bahwa kalau Anda belum punya jaringan, silahkan untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan jaringan, walaupun Anda sekarang punya pekerjaan tetap ya. Jadi di waktu luang kita bisa mengerjakan usaha-usaha yang berkaitan dengan jaringan, teman-teman. Nah, saya akan memberikan perbandingan antara exposure dan subscriber di sini ya. Kalau di VTube ya, mungkin Anda saat ini yang masih bingung apa itu VTube, Anda bisa belajar dengan orang-orang yang sudah tahu. Kalau di VTube kita bisa cepat mengumpulkan view point. View point itu dalam bentuk dolar ya. Sejak kita terverifikasi, maka kita mulai tontonan 10/10 dalam satu hari. Kalau kita di masih gratis, maka kita dapat 0,3 view point. Perusahaan membakar view point atau memberikan view point secara gratis, atau membakar dolar senilai $10 untuk memberikan kepada member-member VTube. Nah, jadi teman-teman, kalau di VTube sejak mulai kita melakukan tontonan, kita sudah mengumpulkan view point. Kalau di YouTube masih butuh proses, ada yang bertahun-tahun, ada juga yang ada juga yang hanya beberapa bulan ya. Nah, tapi untuk bisa langsung cair ke rekening kita itu, ini ada lagi semacam perbandingan antara AdSense dengan exchange counter ya. Jadi kalau exchange counter itu adalah tempat jual beli view point, tetapi kalau AdSense itu adalah kita dapatkan pin dari Google untuk bisa mencairkan dolar kita yang ada di YouTube ya. Nah, jadi perbandingannya teman-teman, kalau di VTube ada exposure dan di YouTube ada subscriber. Kalau di VTube ada exchange counter, kalau di YouTube ada AdSense ya. Jadi
Kalau di YouTube butuh proses panjang teman-teman. Untuk sampai kita mendapatkan PIN, walaupun Anda sudah punya dolar, itu butuh proses. Ada tahapan-tahapan yang kita kerjakan di studio. Makanya di studio itu selalu ada namanya jumlah penayangan, analistik, rasio tontonan. Nah, itu semua ada di dalam studio di YouTube yang kita kelola, ya. Jadi sangat ribet sekali. Sedangkan kalau di VTube, sejak Anda masuk di VTube, Anda tinggal ngikut sistem. Memang ada beberapa yang harus kita lakukan, seperti mengaktifkan free misi, kemudian check-in tiap hari. Tetapi yang saya rasakan adalah sangat jauh beda, sangat simpel ketika kita main VTube, ya. Tetapi bagi orang-orang yang memang suka tantangan atau orang yang berkreasi atau berkarya, silahkan Anda main di YouTube. Jadi alangkah bagusnya kalau Anda bisa melakukan dua-duanya, karena dua-duanya sama-sama bisa dibayar. YouTube dengan dolar, tetapi juga kita bisa di setel pengaturan, kemudian yang muncul adalah rupiah di pengaturan studio. Tapi kalau di VTube itu adalah viewpoint. Jadi viewpoint itu adalah hasil yang kita kumpulkan dari menonton dan bernilai $1 fluktuasi. Nah, kalau saya mau bilang ke teman-teman, sebenarnya kalau Anda bintang 5 di VTube, itu kan yang kita dapatkan satu harinya adalah 162,501 viewpoint. Artinya $162. Kalau Anda bintang 5 artinya punya viewpoint 5.000. Saya mau katakan bahwa Anda sudah mengalahkan seorang YouTuber yang subscriber 10.000, ya. Karena ada hukum alam. Kalau punya subscriber 10.000 itu tentunya kadang-kadang 10% yang nonton ketika kita pertama mengupload video, ya. Jadi ukuran ini saya bisa menyebutkan karena saya ada di dalam YouTube, ya. Jadi kira-kira ketika Anda bintang 5 di VTube, berapa subscriber perbandingan Anda? Kemungkinan kalau saya bilang mungkin sekitar 30 ribuan ke atas, maka Anda bisa dapat $162 per hari di YouTube, ya. Tetapi ini bisa naik turun teman-teman. Tentunya kita tidak bisa mematok. Tetapi ini hanya perkiraan yang sering terjadi, yang saya lihat selama ini. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya sarankan, kalau daripada Anda nyinyir, kalau yang sudah join di VTube jangan pernah berhenti, khususnya ya. Lebih baik main VTube daripada Anda nyinyir. Tapi kalau memang Anda bisa berkarya, silahkan main YouTube. Tetapi coba saja, Anda akan mengalami namanya main YouTube. Itu suka dukanya luar biasa. Kita harus bikin konten, siapkan kamera, bicara di depan kamera. Dan untuk berbicara di depan kamera, itu tidak segampang itu teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang berbicara di depan 100 orang lebih gampang ketimbang berbicara di depan hanya kamera atau benda mati. Anda pikir gampang. Nah, jadi inilah yang saya sampaikan, bahwa VTube itu adalah solusi di masa ini, masa sekarang, yang memberikan dampak positif buat banyak orang, bahkan mengubah banyak orang. Jadi ngapain lagi mau nyinyir tentang VTube? Daripada nyinyir, silahkan masuk. Dan buat orang tua, lebih bagus lagi kalau masuk di VTube. Subscribernya sekarang kurang lebih 30 ribuan. Saya bisa memperkirakan berapa dolar yang masuk di dalam akun YouTube-nya tiap hari. Karena saya juga adalah seorang YouTuber. Saya mengerti kan? Nah, tontonan saya dengan tontonan dia, saya bisa memperbandingkan, ya. 5.000 tontonan kurang lebih berapa dolar yang masuk, ya. 10.000 tontonan kurang lebih berapa dolar yang masuk. Nah, jadi viewer di YouTube itu menentukan penghasilan kita. Tetapi kalau di VTube, yang menentukan penghasilan kita adalah posisi kita, level kita, bintang berapa Anda, ya. Kalau Anda mulai di bintang 5, artinya membeli viewpoint orang lain yang mereka sudah kumpulkan begitu lama, ya, 5.000 viewpoint itu Anda menghasilkan 162 viewpoint lebih per harinya setelah menyelesaikan misi 10/10 dan harus diklaim. Jadi saran saya teman-teman di luar sana,
Semoga video ini memberikan perbandingan wawasan buat teman-teman semua bahwa inilah seorang kreator dan VTuber ya. Jadi ya saya rasa saran saya memang bagus jadi VTuber karena sangat praktis, fleksibel, di mana-mana bisa dikerjakan. Sedangkan YouTuber harus punya waktu khusus ya, harus konsentrasi untuk membuat video kemudian mengedit. Ya bagus kalau Anda bisa ngedit, iya kan? Tapi kalau tidak ya kan repot juga. Kemudian upload, banyak hal yang lain harus kita kerjakan, dikonekkan, tidak segampang itu. Anda ada yang berpikir bahwa ketika sudah monetize langsung terima duit. No. Masih kita harus nunggu namanya PIN, kemudian PIN itu dimasukkan lagi, kemudian baru bisa cair di rekening. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Dan semua usaha, semua aplikasi punya namanya aturan tersendiri, algoritma tersendiri. Jadi kalau di luar sana ada yang nyinyir VTube, Anda tidak tahu. Saya orang VTuber, saya orang YouTuber. Apa yang Anda tahu? Nah, daripada Anda nyinyir, ya kalau Anda mau YouTuber dan VTuber, jual gorengan seperti saran engkong, iya kan? Atau kerjakan aplikasi Rajavi. Tapi kalau Anda bukan YouTuber, apa yang Anda kerjakan? Nah, karena itu sebelum berkomentar, sebelum mengeluarkan isi kepala, mikir dulu ada tidak landasannya, ada tidak dasarnya. Ini orang lain di sekitar sana bisa menerima atau tidak. Jadi gitu teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Sukses buat Anda semua.